Perkenalkan, nama saya Rahel Angelina Putri, NIM 2019 143174. Baiklah, di sini saya akan melakukan sesi wawancara dengan guru dari sekolah dasar. Langsung saja kepada Ibu, silakan perkenalkan dirinya. Ya, nama saya Desi Andriani, SPD. Nama ini tempat tinggal saya, Prabu Muli. Tanggal lahir saya 12 Juni 1983. Umur saya 38 tahun. Saya mengajar di SD 28 Prabu Muli. Langsung saja ke sesi pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan kesatuan sesama siswa di kelas? Kegiatan yang dapat dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat peraturan dan kesatuan siswa tersebut yaitu dengan mematuhi peraturan yang ada di sekolah, saling tolong-menolong antar teman, memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung, membuang sampah pada tempatnya, juga menjaga kebersihan di sekolah, mengucapkan salam saat bertemu dengan guru, dan selalu menghormati guru. Baiklah, pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, bagaimana cara menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah? Menurut saya, cara menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah yaitu contohnya pada saat di sekolah adanya kerja bakti itu untuk membersihkan sekolah secara bersama-sama, baik anak-anak dan guru di lingkungan sekolah mengerjakan bersama-sama. Yang kedua yaitu kerja kelompok. Kerja kelompok itu kan dapat mempersatukan kerjasama antar siswa tersebut. Yang ketiga yaitu mengadakan perlombaan kebersamaan, baik itu antar kelas maupun antar di lingkungan sekolahan tersebut. Itu dapat mempersatukan keutuhan kesopanan juga dalam meningkatkan kesopanan di lingkungan sekolah. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Bagaimana pendapat Ibu tentang anak yang ingin bersekolah tapi tidak ada biaya? Dan apakah peranan pemerintah dalam hal ini sudah maksimal? Ya, menurut saya anak yang ingin bersekolah itu sangat bagus ya bagi anak-anak yang berkeinginan untuk bersekolah. Dan perannya pemerintah pada saat ini sudah sangat maksimal bagi kita semua sebagai masyarakat Indonesia ini untuk anak-anak bersekolah. Misalkannya itu pemerintah telah mengadakan sekolah gratis untuk bagi anak-anak yang misalnya kurang mampu untuk bersekolah, yang berkeinginan untuk sekolah. Jadi bagi anak-anak yang berkeinginan sekolah sekarang ini tidak harus khawatir, karena sekolah sekarang ini sudah ada sekolah pemerintah yang mengadakan sekolah gratis. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Menurut Ibu, strategi dan metode pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu gunakan agar materi kebutuhan warga negara ini dapat dipahami secara baik oleh siswa, khususnya anak sekolah dasar? Ya, selama Ibu mengajar di sini ada metode itu, ada metode ceramah, metode diskusi, dan metode tanya jawab. Ketiga metode tersebut ya itu dapat digunakan. Misalnya metode ceramah itu jika dalam waktu yang banyak dapat digunakan, juga metode diskusi begitu juga banyak waktu ya. Tapi yang paling bagus itu metode tanya jawab, karena metode tanya jawab itu secara langsung dan mudah dipahami. Seandainya tidak paham dapat ditanyakan. Kalau saya bagus metode tanya jawab kepada siswa. Itu yang dapat saya lakukan pada mengajar di sekolah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima. Apakah Ibu selalu mempersiapkan media atau sumber belajar dalam menerapkan materi konstitusi negara kepada siswa, khususnya
sekolah dasar? Ya, sebelum belajar kita memang harus mempersiapkan materi pembelajaran, yaitu misalnya di situ materinya tentang undang-undang dasar negara, misalnya buku medianya kan ada misalnya di situ ada undang-undangnya. Itu harus dipersiapkan sebelum kita belajar agar kita sebagai guru ini bisa mengacukan kepada anak-anak bahwa hari ini kita belajar tentang ini. Gitu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua. Menurut Ibu, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar? Menurut saya penting dan perlu, ya, karena di sini bagi generasi muda mesti harus memahami secara seksama kondisi bangsa sekarang, ya, dengan agar mereka dapat mengoptimalkan keadaan bangsa sekarang bagi untuk kemajuan bangsa ini. Jadi sangatlah penting bagi anak-anak di SD untuk mengenal apa itu tadi politik, ya, untuk mengoptimalkan keadaan sekarang. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ke-7. Bagaimana cara Ibu sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan siswa sekolah dasar? Pertama yaitu sebagai guru kita harus memperkenalkan manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Sebagai kita sebagai warga negara Indonesia Maha Esa, untuk menganut agamanya masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama sesama teman di sekolah. Yang ketiga, membina kerukunan di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu saja. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan 8. Globalisasi salah satu pengaruh dari pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, sehingga tidak jelas bagi batas-batas dari suatu negara. Menurut pendapat Ibu, dampak negatif apa saja yang terjadi pada anak sekarang terhadap globalisasi seperti sekarang ini? Ya, banyak sekali dampaknya ya bagi anak-anak, terutama anak-anak SD. Itu banyak pengaruhnya pada zaman sekarang ini, pengaruhnya pada teknologi ya. Misalnya HP di sini. Di sini banyak anak-anak yang kurang memahami pelajaran sekarang karena dampak HP, ya. Yang kedua, anak lebih malas. Dia tergantung pada saat ini dalam keadaan kita COVID-19 ini kan kita sering belajar di rumah, menggunakan HP itu lebih sering menggunakannya. Jadi dampaknya sangat buruk bagi anak-anak, ya. Yang ketiganya itu rasa cemas yang ada pada orang tua, baik orang tua pada guru juga, ya. Sangat memperhatinkan kan bagi anak-anak ini, dampaknya negatifnya itu tidak baik bagi penggunaan internet bagi anak-anak kalau terlalu sering. Biasanya itu salah guna bagi anak-anak, bisa dia main game bukan untuk pelajaran. Itu dampaknya yang sangat buruk untuk saat ini. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ke-9. Bisakah Ibu jelaskan strategi belajar seperti apa yang paling tepat diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintahan kepada peserta didik? Strategi yang paling tepat yang digunakan untuk belajar SD yaitu metode pembelajaran langsung atau direct interaction. Di sini proses pembelajaran langsung ini adalah proses
pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumbernya, belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP dalam merupakan kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung ini, peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan cara mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses ini, pembelajaran ini langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan introduction effect. Sekian. Baiklah, terima kasih jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan 10. Bagaimana cara Ibu menghadirkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau biasa disebut pakem pada materi sistem politik Indonesia? Dalam pelajaran ini yang dapat menghadirkan yang efektif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada materi sistem politik di Indonesia itu yang pertama, dalam proses pembelajaran mengajar, guru itu harus aktif dalam membantu kegiatan belajar siswa dengan memberikan misalnya umpan balik, mengajukan pertanyaan yang menantang atau mempertanyakan gagasan siswa. Itu kalau yang aktif gurunya. Yang kedua itu gurunya harus kreatif ya dalam mengembangkan kegiatan yang beragam. Misalnya membuat alat, membantu atau media pembelajaran, mengadakan media pembelajaran atau bisa membuatnya. Ya. Yang ketiga itu pembelajaran yang efektif. Guru di sini dapat mencapai tujuan pembelajaran. Harus efektif gurunya, harus dapat mencapai pembelajaran itu, tujuan pembelajarannya. Yang tadi guru harus pembelajaran mengembangkan, ya, yaitu dapat bisa mengembangkan materi agar lebih mudah dipahami oleh siswa, menggunakan metode pembelajaran misalnya yang dapat menarik perhatian siswa. Metode pelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. Itu saja. Baiklah, terima kasih jawabannya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-11. Bagaimana cara Ibu sebagai guru menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi kepada anak didik khususnya siswa SD? Sedangkan kita tahu bahwa siswa SD tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, cara saya menyampaikan materinya, kita mengajak dulu terlebih dahulu anak itu untuk mengenal arti dari demokrasi itu sendiri. Dan guru menjelaskan atau memberikan contoh-contoh tentang demokrasi baik itu dalam kegiatan di sekolah maupun di kehidupan sehari-harinya, dan menjelaskan prinsip-prinsip utama demokrasi, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan. Ya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ke-12. Menurut Ibu, strategi dan model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajarkan pada anak didik mengenai materi hubungan internasional, sistem hukum, dan peradilan internasional? Di sini model pembelajaran yang baik adalah model pembelajaran langsung atau direct interaction. Karena menurut saya ini model pembelajaran ini baik, mudah dipahami. Karena secara langsung kepada anak-anak yang mudah cepat mengerti kalau kita mengajarkan model seperti ini. Terima Baiklah, kasih. terima kasih jawabannya. Baiklah,
Sekian mungkin wawancara dari saya, dan terima kasih kepada Ibu Desi Andriani yang telah membantu menjawab wawancara hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, mungkin itu saja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.